Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Raihatul Janatun Mufida dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2022 akan menjelaskan apa itu algoritma Dijkstra dan bagaimana cara penyelesaian studi kasus menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah metode yang digunakan untuk menemukan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke setiap titik lain dalam sebuah graf berbobot. Nah, algoritma Dijkstra ini biasanya digunakan untuk menentukan jalur terpendek atau shortest path dari titik satu ke titik lainnya. Algoritma ini sangat penting dalam berbagai aplikasi yang melibatkan perencanaan rute atau jaringan. Keuntungan algoritma Dijkstra yang pertama ada efisiensi. Algoritma Dijkstra dapat menemukan jalur terpendek dengan efisien bahkan pada graf yang besar dan kompleks. Nah, algoritma Dijkstra ini bukan hanya digunakan pada graf yang kecil, pada kompleks yang besar, itu algoritma juga bisa digunakan untuk menemukan jalur terpendek dengan efisien. Dan nomor dua itu ada keakuratan. Algoritma ini menghasilkan jalur terpendek dengan bobot yang optimal sehingga dapat diandalkan dalam banyak kasus. Dengan catatan nilai bobot dari uh, jalur tersebut itu tidak memiliki nilai negatif, harus bernilai positif. Yang nomor tiga itu ada aplikasi yang luas. Dijkstra dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti rute perjalanan, jaringan komputer, perencanaan logistik, dan masih banyak lagi. Algoritma Dijkstra bukan hanya digunakan untuk mencari rute terpendek dari perjalanan, tetapi algoritma Dijkstra ini bisa digunakan untuk jaringan komputer atau perencanaan logistik dan lain-lain. Kekurangan dari algoritma Dijkstra yang pertama mengasumsikan bobot non-negatif. Algoritma Dijkstra tidak dapat bekerja dengan baik jika terdapat bobot negatif pada graf karena dapat menghasilkan hasil yang tidak tepat. Seperti yang saya katakan tadi bahwa bobot pada algoritma Dijkstra itu tidak boleh uh, bernilai negatif, harus bernilai positif karena nanti jika nilai bobot tersebut negatif maka hasilnya itu akan tidak tepat gitu. Terus yang kedua ada kompleksitas pada graf besar. Pada graf yang sangat besar, algoritma ini menjadi lambat dan memakan banyak sumber daya. Bisa-bisa saja jika algoritma Dijkstra ini digunakan dalam kompleks besar, tetapi bisa memakan banyak sumber daya gitu. Nah, ini ada sebuah contoh studi kasus penggunaan algoritma Dijkstra, yaitu sebuah perusahaan logistik ingin mencari rute terpendek dari gudang utama atau titik A ke berbagai pusat distribusi dan subgudang, yaitu B, C, D, E, F, untuk meminimalkan biaya transportasi. Waktu tempuhnya itu hitungan jam antara lokasi adalah sebagai berikut. Titik-titik atau lokasi, titik A itu adalah gudang utama, titik B adalah pusat distribusi utara, titik C adalah pusat distribusi selatan, titik D adalah subgudang timur, dan titik E adalah subgudang barat. Dan titik F adalah pusat pengumpulan. Nah, di mana sisi atau jalur tersebut dengan bobot waktu tempuh dalam jam, titik tempuh jalur A untuk menuju ke jalur B itu, titik A untuk menuju ke titik B itu adalah 4 jam, A ke F itu 6, B ke D itu 3, C ke D itu 1, C ke E itu 5, D ke E itu 2, E ke F itu 7. Nah, ini tugasnya adalah tentukan jalur terpendek waktu tempuh minimum dari gudang utama ke semua lokasi lainnya menggunakan algoritma Dijkstra. Saya akan melakukan dua penyelesaian. Cara penyelesaiannya pertama menggunakan yang manual, yang kedua menggunakan Python. Ini adalah sebuah contoh studi kasus yang menyelesaikan menggunakan cara yang manual, menggunakan algoritma Dijkstra. Di sini bentuk grafiknya itu seperti ini. Langkah untuk penyelesaiannya, di sini ada tabel dari titik A sampai F. Langkah pertama itu dari titik A dulu. Tentukan titik yang terhubung langsung dengan A itu ada titik B sama titik F. Jarak antara titik A ke titik A itu 0. Jadi kita tulis di sini 0A. Terus habis itu jarak antara titik A ke B itu 4. Di sini tulis 4A. Dan jarak antara titik A ke F itu adalah 6. Di sini berarti 6A. Terus habis itu titik A berhubung titik A itu tidak terhubung langsung dengan C, D, E, berarti di sini dikasih infinity. Terus habis itu pilih angka yang paling kecil di antara yang ini, yang 3 itu ada 0A, kita kasih tanda kotak di sini.
Terus cari lagi yang paling kecil dari yang kecil lagi dari 0A itu di sini ada 4A. Berarti 4A di sini kita turunkan, di mana 4A ini ada di titik B, jadi di sini kita tulis B. Nah, habis itu dari titik B ini titik yang terhubung langsung itu adalah D. Jaraknya 3, di sini tambah 4 jadi 7. Berarti di sini 7B. Di sini infinity karena tidak terhubung langsung dengan C, dan di sini juga dikasih infinity. Di sini turunkan jadi 6A. Terus habis itu pilih lagi yang paling kecil, di sini ada 4A. Jadi ini kita kasih tanda. Terus habis itu cari lagi yang lebih kecil, di sini ada 6A berarti ini kita turunkan, dan di mana 6A ini ada di titik F. Jadi di sini dikasih titik F, ditulis F. Terus kita lihat jarak yang terhubung langsung dengan F ini adalah titik E. Jarak antara F ke E ini 7 tambah 6 berarti 13 F. Berarti 13 F. Terus habis itu 7B ini kita turunkan. Terus di sini kasih infinity karena tidak terhubung langsung, dan pilih lagi yang angka yang paling kecil. Di sini ada 6A, di sini kita kasih tanda kotak. Habis itu kita cari lagi yang lebih kecil. Itu ada 7B. Jadi 7B di sini kita turunkan, di mana 7B ini ada di titik D. Di sini kita tulis titik D. Lihat, D ini terhubung langsung dengan titik C dan titik E. Di mana jarak antara titik D ke C ini 1 tambah 3 tambah 4 berarti 8. 8D ya di sini. Berarti di sini 8D. Terus jarak antara D ke E ini 2 tambah 3 tambah 4. Jadi di sini 9. 9D. Nah, habis ini kita cari angka yang paling kecil. Di sini itu ada 7B, jadi 7B ini kita kasih tanda. Terus habis itu kita cari lagi angka yang lebih kecil dari 7. Ya, angka yang kecil dari 7 ini ada 8, berarti di sini 8D kita turunkan, di mana 8D ini ada di titik C. Ada di titik C. Terus habis itu kita lihat titik C ini terhubung langsung dengan D dan E. Terhubung langsung dengan D dan E. Terus jika titik C dan D ini dihitung, ini tidak usah dihitung ya, karena di sini titik D sudah kita kasih tanda. Berarti kalau ada tanda ini berarti di bawahnya itu tidak ada perhitungan lagi. Jadi kita abaikan titik C ke D ini, berarti langsung titik C ke E. Berhubung di sini tidak ada tanda, jadi masih bisa dilanjutkan untuk perhitungan. Jarak antara titik C ke E ini adalah 5. 5 tambah 1 tambah 3 tambah 4 itu 13. Di sini tidak boleh untuk menulis hasilnya di sini itu tidak boleh lebih besar. Tidak boleh lebih besar dari yang di atas. 13, hasilnya kan di sini 13, tapi itu tidak boleh karena itu angkanya itu lebih besar daripada yang di atas. Jadi kita samakan bukan 13C, kita samakan dengan yang di atas itu 9. Jadi 9D di sini. 9D. Terus kita di antara ini cari yang paling kecil itu kan 8D. Jadi 8D kita kasih kotak. 8D kita kasih kotak. Terus 9D ini kita turunkan. Dimana 9D ini ada di titik E. Di sini karena sudah tidak ada perhitungan lagi, jadi kita kasih kotak. Terus habis itu untuk hasil di sini jarak terpendek itu di sini ada titik E. Titik E, di mana titik E ini adalah 9D. 9D di sini kita tulis D. Di mana di titik D ini ada 8D. Ada 7B. Ada 7B, berarti di sini kita tulis B, dan di 7B ini, di titik B ini ada 4A. Kita tulis A di sini. Di mana A ini, di mana di titik A ini langsung ke 0 ya. Jadi hasilnya itu jarak yang paling dekat, jarak terpendek itu A, B, D, E. A, B, D, E. Nah, ini adalah sebuah penyelesaian menggunakan Python dari studi kasus tadi, menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, ini ada def Dijkstra dalam kurung graph start node. Di sini digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek.
dari titik awal ke titik lainnya dalam graf berbobot positif. Sesuai dengan soal yang tadi, bahwa tidak ada bobot yang negatif, semua positif. Karena jika bobotnya itu ada yang negatif, maka nanti hasilnya tuh itu tidak tepat gitu. Terus di sini ada distance. Distance di sini adalah jarak terpendek dari start node atau titik awal ke setiap titik lainnya. Terus previous node di sini maksudnya titik sebelumnya dalam jalur terpendek gitu. Terus lanjut ke distance start node, itu dikasih 0 di sini. Di sini ada while atau pengulangan priority queue, current distance current node heap, dan priority queue. Maksudnya di sini. Dan ini ada if current distance. Di sini digunakan untuk jika jarak yang ditemukan current node lebih kecil dari jarak yang baru saja dikeluarkan dari queue, berarti sudah ada jalur yang lebih pendek yang diproses, jadi abaikan. Continue atau abaikan. Terus ini ada perintah untuk jelajahi node tetangga dari current node. Dan jika ditemukan jalur yang lebih pendek ke tetangga ini, jika ditemukan, maka ini adalah jalur yang terpendek ke tetangga gitu. Nah, dev reconstruct path ini untuk merekonstruksi jalur terpendek dari start node ke end node. Nah, di sini ada while current is not known. Nah, di sini dimasukkan node di awal daftar sampai berhenti jika sudah sampai di awal node. Di sini ada perintah if path digunakan untuk memeriksa apakah jalur tersebut benar-benar mencapai start node. Nah, di sini adalah soal-soal yang tadi gitu. Di mana start node ini logistiknya itu dari titik A, awal pengiriman itu adalah dari titik A, jadi di sini dikasih titik A. Terus di sini distance logistik previous node logistik, atau jalankan algoritma Dijkstra tersebut. Nah, di sini hasilnya atau print menampilkan hasil algoritma Dijkstra yang studi kasus optimasi pengiriman logistik. Terus di sini akan menampilkan waktu tempuh terpendek dari gudang utama atau dari titik A ini. Terus habis itu di sini untuk menampilkan dari rute terpendek dari gudang utama atau titik A. Terus di sini untuk menampilkan ke lokasi. Tuh. Coba saya jalankan. Ternyata di sini hasilnya dari lokasi A ke E ini, itu jarak terpendeknya itu dari A, B, D, E. Nanti saya akan menghitung secara manual. Dari hitungan manual tadi, di sini ada jawaban ya. Ini titik A, lokasi dari titik A ke E itu, atau jalur terpendek dari A ke E itu kan E kan paling jauh. Jadi di sini jalur terpendeknya itu dari A ke B ke D dan ke E. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.